Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hakimah. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Bapinang Hilir, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731 Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Bapinang Hilir, kelas 4 dengan materi menyambut usia balik pada subtopik tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan kewajiban setelah balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Fia dalam mata pelajaran apa, anak-anak? Agama Islam. Nah, kalian hari ini kelihatan sangat antusias, Ibu lihat. Nah, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, kalian sarapan tidak? Oh, alhamdulillah sarapan ya. Ada yang belum? Ibu mau mengecek kerapiannya dulu. Nah, yang perempuan coba cek jilbabnya, kalau ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Yang cowoknya bajunya, coba dicek rapi atau tidak nih, supaya kita belajarnya nyaman nanti. Oke, nah coba cek lagi posisi duduknya gimana. Kalau dirasa belum nyaman, silahkan rapikan posisinya, cari posisi yang nyaman dulu. Sekarang ini yang tidak kalah penting lagi, Ibu mau mengecek kebersihan kelasnya dulu. Hari ini yang piket kita beri apresiasi dulu. Nah, beri tepuk tangan dulu. Gimana? Karena apa? Karena mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita lancar nanti sampai akhir pelajaran. Ketua kelas, nah silahkan pimpin pembacaan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin lisani ya ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil amin. Oke, terima kasih Ketua kelas. Ibu harapkan nanti ketika sepulang dari sini, sepulang sekolah, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, pada tanggal 1 Oktober kemarin, kita memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pas bertepatan dengan bulan Oktober. Jadi, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan berdiri dulu anak-anak. Garuda Pancasila, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan kalian untuk duduk kembali. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Nah, coba kalian tengok kanan kirinya, depan belakangnya. Kira-kira adakah temannya yang tidak turun? Atau adakah bangkunya yang kosong? Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hari ini berarti hadir semua. Oke, silakan siapkan alat tulisnya anak-anak, siapkan bukunya, ya siapkan buku LKS-nya juga. Oke, sudah siap? Oke, Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita pada pertemuan sebelumnya. Nih, apa aja? Yang pertama, ketika guru menjelaskan apa anak-anak?
Iya, tidak boleh bicara dengan temannya. Harus apa? Harus mendengarkan. Ibu mau memotivasi kalian terlebih dahulu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Pasti supaya cita-cita tercapai, apa yang dilakukan? Oke, berdoa, betul. Kemudian apa lagi? Nah, iya, belajar. Ayo lebih semangat lagi. Kita tepuk fokus. Nah, supaya lebih fokus kalian. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa, saya paham. Nah, Ibu mau mengulang dulu nih materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Oke, betul sekali Noval. Indahnya menghargai dalam keragaman. Bentuk keragaman itu apa aja anak-anak? Iya, betul. Keragaman agama. Ada lagi? Budaya. Iya, betul. Ada lagi? Di kelas ini juga ada perbedaan. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tentu dua ini berbeda. Sama dengan materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan belajar ini. Itu apa judulnya anak-anak? Coba baca. Iya, menyambut usia balik. Yang akan kita bahas tanda balik menurut ilmu fikih dan apa ini? Dan kewajiban setelah balik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak. Nah, bisa kalian simak. Kalian dapat menyebutkan nanti apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian kewajiban setelah balik itu bagi apa sih gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis nih tanda-tanda balik bagi perempuan apa, bagi laki-laki apa, dan kemudian kewajiban setelah balik. Nah, yang ketiga, kalian dapat menunjukkan hasil diskusi kalian terkait tanda balik tadi, kemudian kewajiban setelah balik nanti melalui presentasi ya. Materi ini sangat penting nih untuk kita. Ada yang tahu kenapa? Nah, betul. Supaya ketika kalian mengalami yang namanya balik, nanti tidak akan terkejut lagi. Artinya sudah siap. Kemudian, nanti kegiatan kita akan diawali dari ibu menjelaskan. Kemudian kalian menonton sebuah video. Kemudian kalian nanti akan mendengarkan penjelasan ibu. Lalu berkelompok. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Pasti manusia itu akan mengalami yang namanya perkembangan. Nah, sama seperti hewan. Misalnya kupu-kupu yang asalnya dari ulat, kemudian berubah jadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu sama seperti manusia. Fase apa? Fase perkembangan manusia. Nah, anak-anak ibu di kelas 4 ini kira-kira berada di fase mana? Nah, antara yang ini. Yang ini, apakah kalian pernah mendengar tentang balik anak-anak? Pernah tidak? Nah, ada yang pernah, ada yang belum ya. Oke. Apa sih itu balik? Ada yang tahu? Nah, nanti ini akan kita bahas ya. Selanjutnya ini tadi, mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami tanda-tanda balik itu? Nah, mengapa penting tadi ya? Seperti yang ibu katakan, agar kita siap ya menghadapi yang namanya balik. Kemudian kalian juga siap bertanggung jawab nantinya melakukan kewajiban juga nanti setelah balik. Oke, nah selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar tentang mimpi basah dan haid? Pernah? Iya, ada yang pernah, ada yang belum juga. Nah, mungkin orang-orang di sekitar kalian pasti pernah mengalami itu. Ibu minta kalian untuk mengamati sebuah video ya. Silakan nanti kalian catat poin-poin penting ya. Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Nah, oke, sudah berakhir videonya anak-anak. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi dengan Rena tadi, si anak perempuan? Ada yang tahu tidak? Iya, dia baru pertama kali mengalami yang namanya haid. Nah, terus selanjutnya kalian simak apa yang akan ibu sampaikan terkait tentang balik.
Balik itu anak-anak berasal dari bahasa Arab tuh. Balik itu bahasa Arab. Artinya apa? Nih. Iya, artinya adalah sampai ya. Jadi kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan pasti mengalami yang namanya apa tadi? Nih, balik. Betul sekali. Apabila sudah dewasa, maka wajib untuk menjalankan hukum agama. Apabila sudah balik, sudah dewasa, itu dinamakan apa ini? Iya, namanya mukallaf. Tanda-tanda balik itu ada 3, anak-anak. Ada 3 ya. Nah, bisa kalian catat poin-poin pentingnya. Ada 3. Yang pertama, oke, kita sebutkan sama-sama. Apa, anak-anak? Oke. Kedua, ada? Oke. Ketiga? Iya, betul. Kalian yang bertanya-tanya tadi, apa sih mimpi basah itu? Nah, ini. Mimpi basah itu apa? Disebut dengan ihtilam. Apa itu? Yaitu peristiwa yang dialami seseorang. Jadi kalau mimpi basah ini anak-anak, laki-laki ataupun perempuan juga mengalaminya. Ya, jadi untuk mimpi basah. Nah, kemudian kapan? Itu pada saat tidur. Bisa juga pada saat bangun. Nah, terlihat misal kalian ketika bangun tidur nih, ada basah. Apakah ngompol? Kalaunya baunya nggak pesing, berarti bukan ngompol. Bisa jadi kalian mengalami yang namanya mimpi basah ya. Nah, apa sih yang keluar itu? Nah, itu berupa air. Airnya itu bernama air mani atau sperma ya. Kemudian haid. Nah, haid itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Haid. Nah, ini coba kita baca. Haid adalah jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita ya. Nah, untuk haid ini hanya wanita ya. Dan kalau nanti kalian yang perempuan nih mengalami haid, jangan takutan. Nah, jangan terkejut karena hal ini merupakan wajar dan normal dialami oleh semua orang. Selanjutnya adalah berumur apabila umur sudah 15 tahun nih, misal umurnya 15 tahun, namun dia tidak mengalami mimpi basah, tidak mengalami haid, maka dia sudah dikatakan balik. 3 tanda ini ada pada diri kita, berarti kita sudah balik. Dan kita bilangnya mimpi basah ataupun haid, namanya ini hadas. Hadas besar. Hadas besar itu apa sih? Nah, hadas besar itu kondisi dalam keadaan sedang tidak suci ya, sedang dalam keadaan kotor. Lalu untuk membersihkannya anak-anak kita harus apa? Iya, mandi wajib. Kalau sudah balik anak-anak, ada yang harus kalian lakukan. Ada beberapa kewajiban. Ini semuanya wajib harus kalian kerjakan apabila sudah balik. Pertama, apa dulu? Ya, kedua. Oke, ketiga. Yang keempat. Nah, puasa. Sholat fardu ini wajib, anak-anak. Tidak boleh tidak sholat. Bilanya tidak sholat, tidak puasa, nantinya akan mendapatkan apa? Nah, ia akan mendapatkan dosa ya. Kemudian harus juga menutup aurat anak-anak. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah menuntut ilmu anak-anak. Nah, menuntut ilmu itu menurut hadis. Nah, ada satu hadis. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita akan melakukan tepuk tanda balik. Oke, sudah siap sebelah sini? Siap. Oke, sebelah sini sudah siap? Coba kita tes semangat. Tepuk semangat 1 yang kemarin, masih ingat? Oke, tepuk semangat 1. Oke, tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Oke, tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, are you ready? Oke, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wanita Artisaria. Oke, kita akan sesi tanya jawab nih. Kira-kira
dari apa yang kalian simak tadi, apa yang kalian pahami tadi setelah mendengarkan penjelasan Ibu, kira-kira ada yang belum paham? Nah, coba kira-kira siapa yang belum paham? Silahkan ajukan tangannya, bertanya. Oke, silahkan. Tanda balik laki-laki dan perempuan itu sama apa tidak? Nah, coba Ibu serahkan ke teman-teman dulu. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Coba Sipa. Berbeda ya Sipa. Coba Sipa sebutkan. Nih, Nopal. Dengarkan Nopal. Apa? Pertama kalau laki-laki apa? Tadi. Iya, mimpi basah. Yang kedua tadi kalau perempuan apa? Iya, betul ya Sipa. Nih, itu Nopal. Jadi tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Tapi kalau mimpi basah, perempuan juga mengalaminya. Nah, kita akan bermain tongkat berjalan. Tongkat ini nanti kalian akan gilirkan ke teman kalian antara siswa satu ke siswa lainnya. Nanti akan diiringi dengan lagu ampar-ampar pisang ya. Oke? Lagu ampar-ampar pisang. Bilanya tongkatnya berhenti nanti berarti itu yang nanti akan Ibu berikan sebuah pertanyaan. Ya, kita mulai. Semuanya nyanyi lagu ampar-ampar pisang. Oke, 1, 2, 3. Ampar pisang. Masak sabigi di bari. Mangga lepo, patah kayu bengkok. Kembali lagi. Makan api, apinya kesurupan. Apinya kesurupan. Stop. Oke, ternyata di Saupi. Saupi, ada pertanyaan untukmu. Nah, karena tongkatnya berhenti di teman kalian Saupi. Saupi, coba kamu sebutkan kewajiban apa yang harus dilakukan orang yang sudah balik. 1. Nah, iya betul, harus sholat. Habis itu apa lagi? Puasa. Iya betul, 2 itu ya. Nah, selain itu ada menuntut ilmu ya. Terus apa lagi? Menutup aurat. Ya, mantap Saupi, keren. Selanjutnya kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang mana terdiri dari 4 orang. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Nah, berdasarkan pembagian yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya ya. Sudah ya, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan sebuah pekerjaan nanti, yaitu mengisi lembar kerja di mana Ibu akan menyiapkan, nih, ada 4 kartu, 4 amplop. Yang di dalamnya nanti ada sebuah kasus yang harus kalian pecahkan dan kalian jawab pertanyaannya. Ibu minta kalian tunjuk dulu ketuanya siapa, terus kalian diskusikan mau mengambil kartu warna apa. Kita perwakilan kelompok 1. Coba, ya, Rejali. Iya, warna merah ya. Oke, kelompok 2, silakan maju. Ya, oke, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Oke, hijau ya. Oke, kelompok 4 terakhir. Iya, terakhir sisanya warna kuning. Oke, tidak apa-apa. Sama saja. Silahkan kalian buka amplopnya. Dibuka. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, silahkan dibuka. Langkah pekerjaannya nanti, kalian identifikasi dulu ya. Identifikasi ceritanya. Nah, dibaca ceritanya dulu, terus kenapa cerita tersebut. Kemudian jawab pertanyaannya ya. Tulis nama kelompok. Iya, jangan lupa nama kelompoknya ya, anak-anak. Kerjakan bersama-sama dengan kelompok ya, jangan lupa. Semua anggota harus aktif ya. Semua anggota harus berdiskusi dengan teman-temannya yang ada di kelompok ya. Ya, tulis namanya. Oke, nah silakan baru. Ya, baca dulu ya anak-anak. Apa masalah dalam cerita tersebut? Ya, bisa? Nah, itu identifikasi. Namanya Ahmad. Terus Ahmad itu, dia umurnya berapa tuh? Nah, umurnya identifikasi umurnya dulu. Iya, iya. Iya. Nah, apa tuh? Apa dia berdosa atau tidak? Analisis masalahnya. Oke. Mengalami haid. Nih, tapi katanya dia belum mengalami haid. Umurnya berapa? Iya, 16 tahun. Nah, 16 tahun umurnya.
Ya, kayaknya kalian terbaik nih. Salahnya dia khawatir tuh. Dia khawatir dia belum lahir. Kayaknya apa? Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, umurnya 15 tahun. Ya, nanti kalian baca. Oke. Oke, ya jangan lupa diskusi dengan temannya ya. Harus aktif nih. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah ya. Berarti kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan semuanya maju mempresentasikan. Iya, situ ya. Oke, nah silakan yang lain Ibu minta simak dan dengarkan. Dan kelompok yang bertanya nanti, mungkin kelompok 2 ya, memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan nanti bebas. Ya. Menurut kalian apakah adik sudah balik atau belum? Ya. Jelaskan. Belum. Apabila di usia tersebut itu datang kalah salat 5 waktu, kalian bisa bagi karena balik menurut ilmu fikih bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan haid, laki-laki apa saja kewajiban orang yang sudah balik salat fardu, untuk aurat, untuk ilmu puasa. Oke, nah kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Nah, kemudian kelompok 2 ya yang memberikan pertanyaan, silahkan keraskan suaranya ya biar didengar. Apa tanda balik bagi anak wanita? Nah, pertanyaannya, apa tanda balik bagi wanita? Kata Saidah dari kelompok 2 nih perwakilan. Apa tanda balik bagi wanita? Coba Rejali kelompoknya jawab. Ya, coba apa? Nah, katanya haid atau menstruasi, katanya keluar darah bagi wanita. Ya, betul? Bisa dipahami? Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok 3 nanti akan memberikan tanggapannya gimana atau ada pertanyaan kah untuk kelompok 2 nanti ya, dipersilakan. Oke. Silahkan dimulai kelompok 2. Ya, silahkan. Menurut kalian apakah anak termasuk sudah balik atau belum menurut ilmu fikih? Sudah, karena dia sudah mimpi basah. Iya, nomor 2. Apabila di usia tersebut awan terhadap sholat 5 waktu menurut kalian bagaimana? Ya, apa jawabannya? Perkenalkan diri dulu, mau bertanya kelompok 2 silahkan disimak. Nah, katanya apa saja kewajiban orang yang sudah balik? Siapa mewakili untuk menjawab? Oke, silahkan. Sholat, puasa, menutup aurat, menuntut ilmu. Nah, sholat, puasa, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Bisa dipahami, Widya? Oke, terima kasih. Kelompok 2. Nah, siap-siap kelompok 3. Oke, maju ke depan. Dan yang akan bertanya adalah kelompok 4 ya. Ini menyampaikan diskusi kami. Saya lahir pada tanggal 10 Maret 2011 saat ini pada tanggal 11 November 2025. Sejak ia berusia 2 tahun, dia sudah mengalami menstruasi. Sejak bulan saya telah mengalami merasa bingung tentang tanggung jawab dalam beribadah karena kewajiban orang yang sudah balik itu sangat besar. Orang tuanya memberikan pemahaman dalam menutup aurat dan pentingnya menjaga pergaulan. Pertanyaannya, apakah saya termasuk sudah balik atau belum mengalami penyakit? Sudah karena mengalami haid. Ya, nomor 2. Apabila usia tersebut hilang kadang-kadang kalau 5 waktu menurut kalian bagaimana hukumnya? Berdosa karena orang yang sudah balik itu wajib sholat 5 waktu. Ya. Tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan dan laki-laki. Sesi tanya jawab bagi yang kelompok 4 tadi ya. Oke, bagi yang ingin bertanya, silahkan. Nah, apabila sudah balik tapi tidak melaksanakan sholat katanya, gimana? Berdosa karena orang sudah balik itu wajib sholat. Nah, berdosa katanya Sasa karena orang yang orang yang balik sudah wajib sholat. Bisa dipahami Sasa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Iya. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi
diskusi kami. 16 September 2009 hari ini adalah tanggal 20 Oktober dulu menurut Ibu Kiki jelaskan. Ya sudah balik karena dia berumur 16 tahun. Apabila di usia salah satu kalinya kalian pada salat 5 waktunya, menurut kalian bagaimana hukumnya? Dosa karena dia sudah balik. Ya, betul. Ya. Tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan dan laki-laki. Haid perempuan haid berumur 15 tahun, laki-laki mimpi basah berumur 15 tahun. Apa saja kewajiban orang yang sudah balik? Sholat fardu, menutup aurat, menutup Silakan untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan. Di kelompok 4 silakan disimak pertanyaannya. Ya. Apabila seseorang sudah berumur 15 tahun namun belum haid, apakah termasuk sudah balik? sudah balik. Oh, sudah balik kenapa? Karena dia sudah berumur 15 tahun. Nah, iya jadi sudah balik karena tadi alasannya sudah berumur 15 tahun. Gimana Jakia? Masih ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk kelompok 4. Iya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Per kelompok tadi sudah maju. Nah, kemudian kita sama-sama menganalisis lagi. Nah, hasil tadi apa yang kalian temukan dari kalian berdiskusi tadi? Nah, Kaila tadi dia berumur berapa? 16 tahun. Nah, tapinya belum haid. Tapi si Kaila belum haid. Kira-kira sudah balik atau belum? Sudah ya. Kenapa? Iya, gitu ya. Artinya anak-anak, apabila 3 tanda ini nanti terjadi pada diri kita, maka apa? Kita? Iya, betul sekali. Kita sudah balik. Tadi kalian presentasinya sangat bagus. Terus diskusi dengan temannya juga sangat bagus, Ibu lihat. Nah, kerjasamanya, kolaborasinya dengan temannya sangat bagus sekali. Ya, anak-anak hebat semuanya. Dan tadi saat berdiskusi juga di depan yang maju, nah mantap. Semuanya keren, semuanya hebat. Kalian akan Ibu berikan soal evaluasi sebagai gimana bentuk pemahaman kalian terhadap apa yang telah Ibu sampaikan. Ada soal berupa pilihan ganda. Kalian silang di sini boleh tulis namanya di sini ya. Oke. Ya, nah ini kelompok 1. Coba yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Ya, sini Ibu mau lihat dulu. Lihat dulu ya. Nah, apakah sudah mengerti? Nanti Ibu periksa ini. Berada besar. Ya, betul. Oke, ini ada yang 100. Ada yang betul. Ya. Oh ya, belum. Oke, silakan ditunggu. Ya, sudah ya. Oke. Lagi? Anak, nah tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi untuk Ibu mau melihat nih pemahaman kalian sampai seberapa. Ternyata ada yang benar semua, ya ada yang salah 1. Oke, nih ada yang salah 2 juga. Nah, alhamdulillah berarti insya Allah kalian sudah paham? Sudah paham? Oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini. Tentang apa saja tadi. Nah, coba Ibu mau 1 orang dulu yang mau menyimpulkan. Yang mau menyimpulkan siapa? Angkat tangannya. Oke, silahkan. Rizky. Saya ingin menyimpulkan kajian hari ini yaitu tentang balik. Di mana tanda balik menurut ilmu fikih ada 3 yaitu mimpi basah, haid, dan berumur 15 tahun. Jika sudah balik maka wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, dan tutup aurat. Oh iya, betul. Tadi kata Rizky tanda balik ada 3 anak-anak. Nah, kita simpulkan sama-sama. Rizky tadi menyebut tanda balik itu ada 3. Oke, ada 3 tadi ya. Apa saja? Coba yang pertama. Apa? Iya, mimpi basah. Yang kedua, haid. Oke, yang ketiga? Nah, itu adalah tanda-tanda balik menurut apa, Nana? Menurut ilmu fikih. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada juga kewajiban. Nah, kewajiban yang harus dilaksanakan apabila orang tersebut sudah balik. 1, apa kewajibannya? Sholat. Kedua? Ketiga? Yang keempat? Nah, selanjutnya Ibu mau merefleksi yang mana kalian tuang di dalam ruang refleksi. Nanti Ibu akan bagikan sebuah kertas kecil
Nah, kertas kecil, di sini kalian tuangkan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran ibu? Nah, perasaannya gimana? Apakah sedih? Apakah happy atau senang? Apakah bosan atau ngantuk atau apa? Tuangkan aja di dalam kertas kecil ini, anak-anak. Dah? Oke, nomor 2, pertanyaan kedua. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat pembelajaran? Pertanyaan ketiga. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Pertanyaan terakhir. Apakah kalian sudah siap menghadapi usia balik? Dan apakah kalian siap melakukan atau melaksanakan kewajibannya? Senang ya, semua menjawab senang, alhamdulillah. Kemudian, apa ada kesulitan? Tidak ada. Terus ada yang jawab kesulitannya ternyata ada yang capek, ya tidak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita perbaiki. Terus, apalagi ini, apakah kalian memahami materi balik? Iya, berarti sudah paham ya. Apakah sudah siap? Rata-rata semuanya menjawab siap. Ibu mau memberikan tugas di rumah. Kalian cari, kalian banyak sumber ya, dari handphone bisa, dari buku bisa. Cari tata cara tata cara mandi wajibnya gimana, doanya gimana. Dan ibu tugaskan kalian untuk menghafal doanya, menghafal niatnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang tata cara mandi wajib dan larangannya. Orang yang sudah balik itu nanti ada larangannya, orang yang sedang balik, sedang haid itu ada larangan, kada boleh apa ada. Nanti akan kita bahas ya. Tapi di pertemuan selanjutnya, hari ini semuanya anak-anak ibu hebat semua, mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, dari awal, kemudian antusias juga tadi. Semangat belajarnya, kemudian mendengarkan dan menyimak apa yang ibu jelaskan tadi. Nah, apakah sudah paham berarti? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang karena kalian sudah hebat, kalian sudah semangat, kalian sudah happy, kali ini ibu mau beri tepuk good job dulu untuk kalian. Nah, tidak tepuk good job, kasih kasih kanan, kasih kanan, kasih kiri, digabung jadi kanan kiri lagi ya bang, kasih good job lagi. Oke, nah selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini anak-anak, apa yang kita lakukan? Iya, berdoa. Tadi kita sudah berdoa di awal, kemudian berdoa pula di akhir. Semoga nanti apa yang kalian dapatkan sepulang dari sekolah adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi kita, bagi kalian, bagi ibu juga, ya. Bermanfaat. Kemudian ilmunya berkah, barokah, dan dapat diamalkan dan disampaikan juga kepada yang lainnya nantinya. Untuk berdoa kali ini ibu minta sekretaris. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Hako warzuqna tiba'ah batila warzuqna jatinaba rabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Jadi nanti pulangnya hati-hati ya di rumah, sampai ke rumah jangan lupa pacul dulu bajunya, kemudian tasnya di mana letaknya, jangan sembarangan ya. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil iya. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.